Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran online Mapel SKI Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 7 MTS, bab mengenai para tokoh dan peranannya pada masa dinasti Umayyah. Ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah mendirikan pusat kegiatan ilmiah di kota Basrah dan Kufah di Irak. Perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim dalam berbagai bidang. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas berbagai bidang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama adalah bidang ilmu hadis. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan para muhaddisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Dalam tahapan selanjutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz merencanakan pembukuan hadis. Beliau memerintahkan para gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan hadis. Salah satunya gubernur Madinah, yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hashim. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah mulai merencanakan pembukuan hadis dan memerintahkan kepada para gubernur untuk mulai membukukan hadis. Salah satu ulama ahli hadis pada masa dinasti Umayyah ini adalah Ibnu Shihab al-Zuhri Ibnu Juraij. Oke, kita lanjutkan. Kemudian dalam bidang ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran, para ahli telah melahirkan sebuah disiplin ilmu baru, yaitu ilmu tafsir. Ilmu ini dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Pada masa dinasti Umayyah ada madrasah yang digunakan untuk kajian ilmu tafsir. Di antaranya yang pertama adalah Madrasah Makkah. Madrasah Makkah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan mufassir terkenal seperti Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Tawus Al-Yamani, dan Atta bin Abi Rabah. Kemudian yang kedua, Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab, yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abdul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradli. Dan yang ketiga adalah Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Al-Qamah bin Qais, Hasan Al-Basri, dan Qatadah bin Di'amah As-Sadus. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Setelah tadi kita pelajari ilmu tafsir, sekarang masuk ke pembahasan ilmu fikih. Ini ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah, hukum-hukum dalam Islam. Ulama tabi'in
yang termasuk kategori ulama ilmu fikih pada masa Bani Umayyah diantaranya adalah Syuri'ah bin Al-Haris, yang kedua Alqamah bin Qais, kemudian Masruq Al-Ajda, Al-Aswad bin Yazid, Hamad bin Abu Sulaiman, yang ini merupakan guru dari Imam Hanifah, ya, imam madhab yang sangat terkenal. Selanjutnya adalah ilmu tasawuf. Nah, apa itu ilmu tasawuf? Tasawuf ini merupakan sebuah ilmu tentang tata cara mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa. Tokoh ilmu tasawuf diantaranya adalah Sa'id bin Musyahab, ya, Sa'id bin Musayyab. Kemudian ada Hasan al-Basri, kemudian Sufyan as-Sauri. Ini juga nama-nama yang sangat terkenal, ulama ilmu tasawuf. Kemudian ilmu bahasa dan sastra. Di bidang kesusastraan juga mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan munculnya sastrawan-sastrawan berikut. Nah, ini banyak sekali sastrawan, ya. Di antaranya adalah Nu'man bin Bashir al-Ansari, Qais bin Mulawah. Ini termasyhur dengan sebutan Laila Majnun. Jadi kalau kalian dengar kisah Laila Majnun, ini adalah penyairnya atau pengarangnya. Kemudian Al-Akhtal, kemudian ada Abu Aswad Al-Juwali, kemudian ada Al-Farazdak, ada Al-Farazdak. Kemudian ada Jarir yang wafat pada tahun 111 Hijriah, ya, lahirnya, meninggal pada atau wafatnya tahun 11 11 Hijriah, ya, 111 Hijriah atau 792 Masehi. Ini Jarir. Selanjutnya ilmu geografi. Nah, apa itu ilmu geografi? Ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang perjalanan hidup, kisah dan riwayat. Pada masa dinasti Umayyah, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan Ubay bin Syariah al-Jurhumi untuk menulis buku sejarah masa lalu dan masa Bani Umayyah. Di antara karyanya adalah kitab Al-Muluk wal Akhbar Al-Madhi, buku catatan sejarah raja-raja pada masa lalu. Sejarawan lainnya adalah Suhara, ya, Suhara Abni, yang menulis buku Kitabul Amsal. Nah, ini jadi ilmu geografi pada masa dinasti Umayyah sudah cukup berkembang. Selanjutnya ilmu kedokteran. Nah, ini ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran pada masa dinasti Umayyah ini belum begitu berkembang dengan baik. Pada masa dinasti Bani Umayyah, ilmu perkembangan ilmu kedokteran ini masih belum begitu berkembang, ya. Tetapi pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik telah terjadi perkembangan cukup baik di bidang kedokteran. Ia mendirikan sekolah tinggi kedokteran pada tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi. Khalifah Walid memerintahkan para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran yang cukup. Para dokter kemudian bertugas di lembaga tersebut dengan gaji negara dalam rangka mengembangkan ilmu kedokteran. Khalifah meminta bantuan para dokter dari Persia, ya. Jadi perkembangan ilmu kedokteran walaupun belum begitu berkembang, namun sudah ada upaya-upaya, ya, untuk melakukan riset penelitian terhadap berbagai macam penyakit, dan ini adalah dasar awal mula nanti perkembangan kedokteran di dunia Islam. Baik. Nah, setelah kalian mempelajari dari awal, ya, mulai dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah meliputi berbagai disiplin ilmu,
Di antaranya ada ilmu fikih, ilmu tafsir, kemudian ada ilmu geografi, ilmu kedokteran. Nah, saatnya kalian coba ulas kembali melalui latihan soal. Ya, coba kalian kerjakan soal berikut ini. Yang pertama, sebutkan salah satu ulama ahli ilmu hadis pada masa dinasti Umayyah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ilmu tafsir? Yang ketiga, jelaskan perkembangan ilmu geografi pada masa dinasti Umayyah. Yang keempat, jelaskan pengertian ilmu tasyawuf. Dan yang kelima, jelaskan peran Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam memajukan ilmu kedokteran pada masa dinasti Umayyah. Oke. Ya, demikian kita sudah membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan para tokoh ilmuwan muslim yang muncul pada masa dinasti Umayyah. Secara umum sudah mulai terjadi perkembangan di berbagai disiplin ilmu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas akan memberikan inspirasi buat kalian untuk tetap semangat dalam belajar, mengkaji ilmu agar dunia Islam semakin maju. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.